Ya, pemirsa kembali di Lunch Talk dan kami juga mengundang Anda khususnya mungkin ini para pengguna KRL yang mungkin ingin menanyakan atau mengeluhkan masih ada keluhan tentang layanan sementara tarifnya akan naik besok. Anda bisa menghubungi kami dengan nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Ya, dan kita lanjutkan dulu saya ke Bu Rasti. Keberatan nggak nih dengan adanya penyesuaian tarif? 1.000 aja sih katanya. Secara nominal sebetulnya terlihatnya kecil. Terlihatnya kecil. Iya, Mas ya. Cuma yang kita inginkan adalah bahwa sebelum naik itu mestinya pelayanannya ditingkatkan dulu gitu kan. Karena ada beberapa, kita mengingatkan bahwa ada beberapa SPM yang masih belum bisa dipenuhi. Misalnya masalah ketepatan waktu gitu. Ini yang sebetulnya kan komuter Krusial itu, banget iya ya. itu ketepatan waktu itu krusial. Apalagi kita berkaitan dengan orang-orang yang bekerja di satu tempat yang punya waktu ini ya, yang punya waktu itu sudah ditentukan gitu kan. Memang di sini kan salah satu SPM itu adalah memberikan surat keterangan kalau misalnya terjadi keterlambatan seperti itu. Tapi tidak semua perusahaan, tidak semua lembaga mau menerima surat keterangan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa pergilah lebih pagi, tiap orang itu punya kebutuhan masing-masing gitu kan. Artinya begini, yang kita butuhkan itu bukan pergi lebih pagi, tapi kita perlu jadwal yang memang bisa memastikan kita tiba tepat pada waktunya di tempat tujuan. Seperti itu. Tapi dengan akhirnya besok ini benar sudah resmi naik ya Mbak Eva ya? Naik 1 Oktober Rp1.000 untuk 0 sampai dengan 25 km per tahun. Ya, dengan kenyataan seperti itu Mbak Resti akan tetap masyarakat ini kira-kira akan berkurang tidak kalau melihat dengan Rp1.000 saja yang naik akan mengurangi minat para pengguna KRL tidak? KRL itu kan monopolistik ya. Jadi kalau misalnya mau nggak mau ya tetap kita akan naik kan. Cuma permasalahannya ya adalah tolong pelayanannya juga kita diperhatikan gitu kan. Masalah misalnya sekarang itu kan bottleneck-nya ada di Manggarai. Ada di Manggarai itu cukup lama gitu. Apalagi misalnya pada saat-saat jam sibuk di pagi dan sore hari itu kita kadang-kadang saya pernah mengalami bahwa perjalanan dari Sudirman, stasiun Sudirman ke Manggarai yang mungkin waktu normalnya sebetulnya kalau tidak ada halangan hanya sekitar 3 menit, saya pernah mengantri sampai 45 menit. Itu hanya sampai Manggarai, Sudirman Manggarai saja. Padahal sebetulnya 45 menit itu mestinya saya sudah sampai Depok. Seperti itu. Nah, Bu Resti, kalau dari segi ketepatan waktu, perbaikan layanan saja ya, apakah hanya waktu saja ketepatan waktu yang perlu diperbaiki? Bagaimana dengan lain-lain seperti kenyamanan, keamanan, apakah itu sudah cukup baik? Kan tadi Mbak Eva bilang ini semua sudah AC, keamanan juga pasti sudah ada penjaganya, tiap kereta juga udah ada satpamnya. Masalah kenyamanan itu relatif ya, karena dimanapun saya rasa yang namanya kereta komuter pada jam sibuk pasti akan tetap sibuk, pasti akan tetap penuh. Tapi ada beberapa yang mungkin yang memang juga harus diperhatikan seperti misalnya sarana ibadah. Itu kan kalau di kita karena mayoritas adalah Muslim gitu kan. Beberapa tempat ibadah di stasiun itu memang tidak mencukupi. Ada yang stasiunnya besar dan ramai tapi tempat ibadahnya kecil, gelap pula di sudut gitu kan. Nah seperti itu yang memang harus diperhatikan gitu. Memang ada beberapa yang sudah mulai diperbaiki. Cuma karena waktu tunggu kita juga jadi bertambah ya, otomatis juga pasti yang namanya musola itu pasti kita perlukan. Gitu kan. Kalau kembali lagi ke kaitannya dengan misalnya ketepatan waktu seperti itu. Jika penumpang selama ini mengalami keterlambatan, apakah ada informasi yang diberikan atau seperti informasi kenapa alasan keterlambatan itu tidak seperti kepada penumpang KRL? Kalau sekarang alhamdulillah sudah, Mbak. Cuma kalau udah terlambat ya kita sendiri mau bisa apa ya gitu kan. Cuma ya kalau sekarang sih sudah ada misalnya posisi kereta sudah ada di mana ketika kita misalnya nunggu di stasiun itu kita sudah ada gitu kan. Cuma ya itu tadi ketepatan waktunya Jadi kita sendiri juga kalau sudah punya jadwal tidak bisa memperkirakan. Tidak bisa memperkirakan bahwa ini beneran nggak jam segini keretanya bakalan ada. Seperti itu. Iya, Mbak Eva, apa yang akhirnya dilakukan oleh PT KCJ juga untuk paling tidak bisa memberikan informasi saja dulu ke penumpang supaya penumpang misalnya sudah buru-buru tapi ternyata keretanya telat 10 menit atau 15 menit, setidaknya biar tidak membuang-buang waktu, mungkin real time informasi atau seperti apa yang sudah dilakukan oleh PT KCJ? Jadi memang kalau bicara ketepatan waktu tadi, ini kita bicara mengenai kondisi infrastruktur yang ada saat ini ya. Kenapa saat ini jadwal KRL itu sulit tepat? Karena memang kondisinya sering terjadi di antrian masuk stasiun Manggarai, di mana di stasiun Manggarai itu dilalui oleh KRL jarak jauh.
kereta KRL juga, dan kemudian seluruh hampir 80% perjalanan KRL itu melintas di Manggarai. Nah, kondisinya dengan kondisi seperti itu, jumlah perjalanan kita saat ini 897 perjalanan per hari. 2013 itu tidak terjadi antrian karena jumlah perjalanannya hanya sekitar 407 perjalanan per hari. Nah, kemudian untuk mengurangi jumlah perjalanan kita tidak mungkin melakukan karena jumlah pengguna jasanya juga sudah meningkat semakin bertambah sampai dengan 850.000 per hari. Mungkin peningkatannya itu kalau dibandingkan 2015 sekitar 24,5% ya. 2015 itu hanya sekitar 700.000 per hari. Nah, artinya dengan kondisi seperti ini, pemerintah pun juga tidak tinggal diam ya. Melalui hasil koordinasi, mereka saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur di Manggarai dan juga double track untuk jalur kereta jarak jauh yang akan menuju masuk Manggarai. Double track yang kita bisa lihat saat ini di Manggarai juga sedang ada pembangunan. Jadi memang untuk saat ini ketepatan waktu pasti akan sulit didapat karena kita mohon maaf juga kondisinya seperti ini, jumlah perjalanan tidak mungkin kita kurangi dengan kondisi penumpang yang ada, sehingga semua memang butuh proses ya. Artinya kita menunggu proses pembangunan yang dijanjikan sekitar 2-3 tahun ke depan itu selesai. Jadi harus ikhlas dulu, ini ada ketidaktepatan jam sambil menunggu infrastruktur yang sedang dibangun tadi. seperti Tapi itu. 2-3 tahun lagi jangan naik dulu ya, Mbak. Nah, kalau ini sebenarnya kondisinya, kalau kita dari sisi operator sarana, kenapa kenaikan tarif ini terjadi kenaikan biaya operasional? Karena kita juga menghitung investasi pengembangan KRL-nya. Artinya meskipun kita tidak dapat menambah jumlah perjalanan karena Manggarai itu sudah terlalu padat, tapi kita tetap mengupayakan bisa tetap mengakomodir peningkatan jumlah penumpang dengan cara memperpanjang rangkaian. Jadi sekarang artinya kita tidak berhenti, artinya dengan Manggarai seperti ini berarti kita nggak usah beli kereta lagi karena perjalanan nggak bisa ditambah. Kita tidak seperti itu, artinya kereta tetap kita beli setiap tahunnya, tetap kita programkan. Kemudian solusinya seperti apa untuk bisa dioperasikan, kita perpanjang rangkaiannya. Jadi sekarang itu kita sudah mengoperasikan rangkaian dengan formasi 12 kereta dan 10 kereta. Bahkan untuk jalur lintas Serpong Tanah Abang itu semuanya sudah menggunakan rangkaian 10 kereta. Nah, kalau tadi bicara lagi kita masuk kembali ke permasalahan waktu yang tidak tepat tadi, dari kami, dari sisi operator PT KCJ, akhirnya kita lakukan adalah kita memberikan yang bisa kita lakukan saat ini, memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pengguna jasa. Informasi seperti apa? Informasi kedatangan kereta mereka. Oke, itu bisa Keretanya didapatkan sudah sampai apakah di ada mana? pengumuman di stasiun atau mungkin ada aplikasi mungkin sekarang seperti itu. Untuk media informasi sendiri di stasiun itu ada namanya announcer. Announcer stasiun, dia akan menginformasikan. Kemudian sekarang kita juga sudah siapkan PID ataupun ada satu layar itu yang akan menginformasikan keretanya itu sudah sampai di stasiun mana, seperti itu. Dan kemudian juga di seluruh media sosial kita informasikan, dan kita sekarang juga memberikan satu aplikasi untuk pengguna jasa yang bisa diunduh lewat Android ataupun iOS. Ini aplikasi KRL Access. Nah, di sini di informasi KRL Access ini pengguna jasa itu bisa melihat posisi KRL secara real time itu ada di mana. Tergantung dengan posisinya dia ada di stasiun mana. Dan kemudian juga itu tersambung dengan seluruh media sosial kita, sehingga kita harapkan itu bisa lebih memudahkan mereka kalau apabila ada keluhan ingin bisa langsung ya, menyampaikan kalau ada komplain ya, keluhan ataupun pertanyaan dan lainnya, seperti itu. Oke, baik, kita akan menyapa penelpon kita yang pertama, mungkin salah satu pengguna KRL. Ada Nadia dari Depok. Selamat siang, Mbak Nadia. Halo. Ya. Mbak Nadia, selamat siang. Silakan sampaikan tanggapan atau mungkin pertanyaan, silakan. Iya. Saya itu cuma mau, saya pengguna kereta, komuter lain maksudnya. Setiap hari saya bolak-balik Depok, Jakarta. Sebenarnya sih kalau dari harga naik nggak apa-apa. Itu sudah termasuk murah. Cuma pelayanannya sih yang masih kurang menurut saya. Saya itu kalau naik jam-jam sibuk, ibaratnya nggak perlu napak di dalam, nggak akan jatuh. Pelayanannya berarti ketepatan waktu ya, Bu ya? Kepadatan. Kepadatan mungkin keretanya diperbanyak di jam-jam sibuk, jadi orang nggak terlalu menumpuk di stasiun ataupun di dalam keretanya sendiri. Tapi naik 1.000 nggak masalah? Kenapa? Naik 1.000 aja nggak masalah ya, Bu Nadia? Nggak masalah, asal pelayanannya baik sih kalau menurut saya. Iya, baik. Terima kasih, terima kasih, Bu Nadia. Semuanya juga maunya gitu ya, Bu Resti ya? Nggak apa-apa naik 1.000 mungkin ya nggak terlalu besar seperti itu, tapi layanan yang diterima apa, berapa banyak seperti itu ya.
idealnya kalau dengan kenaikan 1.000 apa sih yang diharapkan ada di dalam situ? Minimal SPM-nya dulu dipenuhi. Misalnya ini, tidak semua stasiun itu misalnya punya ruang ibu menyusui, padahal ini dalam peraturan ini ya, peraturan menteri itu nomor 47 2014 bahwa minimal punya tempat parkir, informasi yang jelas dan mudah dibaca. Kemudian fasilitas layanan penumpang, loket, ruang tunggu, ruang boarding, tempat ibadah, ruang ibu menyusui, toilet, fasilitas kemudahan naik dan turun penumpang, penyandang disabilitas, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Oke, baik. Ya kan? Kita akan bahas kemudian nanti lebih lanjut lagi dengan Mbak Eva bagaimana tanggapannya. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa telah sama kami di Lunch Talk.